Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat HKBP Seresok Martoba. Juga kepada seluruh jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada yang ikut bersama-sama dengan kami pada ibadah live streaming pagi ini. Selain daripada ibadah Minggu, pada ibadah ini juga kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Mei. Nanti boleh saudara juga berdiri di tempat masing-masing dimanapun saudara berada. Juga pada minggu ini juga kita ada acara pengumpulan persembahan bulanan. Mudah-mudahan seluruh acara ini berkenan kepada Tuhan dan juga kepada kita semua, dan semoga kita mendapatkan berkat dari ibadah kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bekerja di balik layar sehingga ibadah kita bisa berjalan pada pagi hari ini. Juga seluruh jemaat yang boleh hadir di sini, kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung, dan kita mendapatkan berkat nanti setelah selesai ibadah kita mendapatkan makan siang gratis. Terima kasih, boleh kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah minggu kita. Kami akan melayani saudara di sini. Kami serahkan untuk doa pembuka dari Amang Pendeta Ezekiel Senamo. Karena kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyambung nyawa kami hingga pada minggu ini. Kami boleh memulai ibadah kami lewat live streaming Seresok HKBP Martoba ini. Kami akan memulai ibadah Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa pengasihan-Mu, sehingga rangkaian ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu untuk menambah iman kami, sehingga apapun yang terjadi yang kami hadapi sekarang ini, kami senantiasa hanya berserah diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan akan menghentikan semua ini. Inilah kami Bapa, kami serahkan seluruh pelayanan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada Minggu Kantate hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera juga bagi Amang dan Inang pelayan ibadah minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei 2020 yang tercatat maupun yang tidak dalam soft copy yang dikirimkan melalui EA Jemaat. Puji Tuhan yang senantiasa memberkati hidupmu dan keluargamu hingga pada saat ini. Dan jadilah saksi akan kuasa penyertaan Tuhan yang menambahkan usia 1 tahun lagi bagi saudara. Kami akan terus memuji-Mu ya Tuhan, yang memberi kehidupan ini bagi kami, dan kami akan menjadi saksi atas kuasa penyertaan-Mu yang terus menjaga hidup kami dan keluarga kami. Engkaulah Tuhan yang melayakkan kami dan jemaat-Mu memenangkan segala pergumulan hidup yang sudah kami lalui, terutama di situasi COVID-19 ini, sehingga kami mampu berdiri di hadapan-Mu, menyatakan sukacita kami saat ini.
Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Selamat ulang tahun buat saudara sekalian. Tuhan memberkatimu. Amin. Kami terima doa dan harapan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuhan yang memberikan panjang umur dan kesehatan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhanmu, sehingga engkau bersuka cita di sepanjang hidupmu. Kita telah tiba pada Minggu Kantate yang berseru, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Kita diajak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi namanya yang kudus, sebab kasih setianya tak berkesudahan. Aku akan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang sungguh ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan, memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14 ayat 1 tambah ayat 6. Puji hamu Jehovah tutu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau
adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1, Las rohaku lau memuji. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1, Sian hurungan ni dosaki. Doa permohonan pengampunan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan, dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripada-Mu
sehingga sukacita kami menyertai sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin bergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir, dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami. Tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhanku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah lewat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 453 ayat 1, Sada Goar Naumuli.
mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1, Rade Situtu Haluaon. Di rumah masing-masing. Untuk warta jemaat kita bisa membaca di stensilan dan di grup-grup WA di sektor kita masing-masing. Demikian warta jemaat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam perjalanan 1 minggu ini, dalam aktivitas kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, semua tidak akan mampu kami lewati tanpa kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu, di hari Minggu ini, kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, melaksanakan ibadah Minggu sebagai bentuk rasa syukur kami, ucapan syukur kami atas kebaikan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih dalam 1 minggu perjalanan kegiatan kami. Tuhan yang Maha Baik, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini masih berdampak COVID-19 yang membawa dampak begitu buruk terhadap kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Terlebih juga Tuhan, dampak bagi orang-orang yang menderita. Ada yang kehilangan keluarganya. Tuhanlah yang selalu menghibur mereka, menguatkan mereka, dan tetap selalu memberikan mereka sukacita. Bagi mereka yang berjuang mencari nafkah kehidupan, meskipun anjuran pemerintah harus tetap berdiam di rumah, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan setia Tuhan, agar mereka selalu dilindungi dan diberikan berkat kehidupan atas pekerjaan mereka, perjuangan mereka untuk mencari nafkah kehidupan untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah perjuangan mereka. Tambahkan bilangan rezeki-Mu Tuhan bagi orang-orang yang sedang kesusahan. Tambahkan Tuhan bilangan karunia-Mu bagi orang-orang yang menderita. Terlebih juga Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di rumah mereka masing-masing, ataupun terbaring di rumah sakit,
entah karena COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang lain. Tapi kami mau menyerahkan mereka juga Tuhan ke dalam tangan setiamu, agar kiranya tangan dokter yang mengobati menjadi berkat dan karunia untuk kesembuhan mereka. Juga obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi bisa menjadi vitamin penyembuh bagi penyakit mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Inang Pendeta Burmanalu yang juga dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan yang menjamah dagingnya, supaya beliau bisa cepat sembuh, pulih kembali, dan bisa beraktivitas di tengah-tengah keluarga, dan juga melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Martoba, dan seluruh dunia ini yang merayakan ulang tahun mereka pada bulan Mei. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang senantiasa bersyukur, sekalipun banyak problema hidup yang mereka alami. Tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita di tengah-tengah ulang tahun kelahiran mereka ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan menambahkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang menginginkan adanya pasangan hidup untuk anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menunjukkan pasangan hidup yang sepadan untuk mereka, sehingga mereka mau membentuk rumah tangga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya, mulai dari yang kecil sampai dengan yang dewasa. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kesehatan mereka. Bagi mereka yang dalam masa-masa pendidikan, sekolah mereka, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran. Bagi anak-anak kami yang dalam masa-masa pekerjaan ataupun mencari pekerjaan, kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang menunjukkan yang terbaik untuk mereka, agar mereka mampu menerapkan ilmu yang sudah mereka terima di pendidikan mereka, sehingga mereka boleh bekerja untuk menunjukkan bagaimana kepatuhan mereka juga terhadap orang tua mereka. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang masih menginginkan hadirnya anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, berikanlah bagi mereka sukacita, dan penantian tidak akan pernah berakhir kekecewaan jikalau mereka terus berharap kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan perjalanan gereja-Mu. Biarkanlah Tuhan Engkau senantiasa kami muliakan, sekalipun hanya di rumah saja. Tetapi setiap program kiranya boleh berjalan dengan baik, dan setiap jemaat-Mu terbuka hatinya juga Tuhan untuk memberikan mana yang menjadi hak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, ucapan syukur mereka lewat persembahan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka pun mampu memberikan yang terbaik bagi mereka. Berkati juga Tuhan Amang Pendeta kami sebagai pimpinan di tengah-tengah HKBP Martoba. Biarkanlah Tuhan Engkau memberikan kepada beliau hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memimpin di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan kami boleh bersukacita atas pelayanan beliau, dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Kuatkan juga setiap parhaladu gereja-Mu Tuhan, yang memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk memuliakan Tuhan. Bahkan mereka harus terjun di tengah-tengah jemaat-Mu mengantar acara dan melakukan hal-hal yang baik untuk jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan setiap parhaladu-Mu. Tuhanlah berkenan atas pelayanan kami. Dan di atas semuanya itu juga Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran kami, kesalahan kami terhadap sesama kami, dan terlebih Tuhan terhadap Engkau. Kiranya Engkau menghapuskan agar tidak terhalang anugerah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari nomor 435 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kemudian akan kita mendengarkan khotbah hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita, Minggu Kantate, dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan baca untuk kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu kantate ini kita diajar melalui penglihatan Yohanes ketika ia sedang dibuang di Pulau Patmos. Di sana ia melihat iblis atau yang disebut dengan setan atau yang disebut dengan si naga tua atau yang disebut dengan naga merah. Katanya naga merah ini berkepala 7 dan bertanduk 10.
Dang niat tu sabbe songo dia jorbuk nion. Haru jolma molo didok ular kepala 2. Dakka dong anabio. Hapeon berkepala 7 dan bertanduk 10. Si ular tua ini hendak memberontak kepada Allah. Menghadapi pemberontakan ini, Allah mengutus Mikail CS untuk berperang melawan iblis dan pasukannya. Dan dalam peperangan itu, iblis kalah. Kemudian ia dibuang ke bumi dan ke laut. Kemenangan Allah atas si ular tua inilah sebenarnya sumber dari nyanyian kita pada minggu kantate hari ini. Itulah sumber dari nyanyian orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang percaya. Tetapi saudara, akibat dari kekalahan iblis ini, dia tidak tinggal diam. Ia mendakwa manusia karena ia tahu Allah sangat mengasihi manusia. Idora ubain na didok di hata batak, daktar bebe mata, pinggul mani bebe. Moledok hata bebe lapatan na mamulos, manang memutar-mutar. Memang dang boy pulos-pulosom mata, do putar-putoron. Apalagi di masa ni pandemion, dak si jama-jama mata, apalagi pulos-puloson. Iso malla pinggol lo na boy di bebe. Maka di sini iblis membalaskan sakit hatinya dengan merusak seluruh karya ciptaan Allah. Yohanes mengatakan manusia didakwa siang dan malam. Didakwa dengan berbagai-bagai keinginan yang tidak bisa dia tahan. Didakwa dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Metafora iblis, si ular tua ini, atau yang disebut dengan naga merah yang berkepala 7 dan bertanduk 10 ini sebenarnya menunjuk kepada Kaisar Romawi yang sangat kejam pada masa itu kepada orang-orang Kristen. Jadi nama itu menggambarkan sebuah kejahatan. Hidok kata Batak, madabu gorgatu gabbo, merdomu goar tu pangalaho. Ini molo warra roa muse pangalahona adang be. Adonggo na baruan huingot saya halak na margoar pamokuk. Jadi mangihutut cerita niya kadongan di baik guariro pamokuk ala nasongonomba. Adong masada keluarga tetanggana mate topuma pinahanna mertibak 120 kilo. Jadi ditanom ma pinahanon. Hape borngin nai Roma pamokukon, ito gihom makadongan na, di hali ibana ma pinahanon. Dungi di paija sama suria di bolok konuluna, di bolok kos suria ke bagian dalam, dungi di gadis ma tuonan. Ay dangadong atong maboto na mati on. Jadi di boto par pinahanon mai, idok ma, badia di bapa. Penggadisan ni pinahaki ay pinahakku deh. Dungi Roma pamokukon mando, ada ngarok pinahammu ba? Ay nga mati pinahammu, ngay tanop po. Inna. Jadi gabidok na puna sa pinahanom ma butullo pamokkuko inna. Jadi unang magabi pamokkuk. Hidup yang didakwa, dipersalahkan, dihakimi atau diponis, ini menjadi pengalaman kehidupan orang-orang yang percaya pada zamannya, pada zaman sekarang. Dan mungkin sampai pada zaman-zaman berikut. Mereka disiksa, dipersalahkan, dipersekusi, bahkan dibunuh. Yohanes menggambarkan kelakuan Kaisar Romawi yang sama jahatnya dengan si ular tua, dengan si naga merah
yang membuat manusia kehilangan banyak hal. Misalnya kehilangan harapan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kepedulian. Pada masa sekarang kehilangan kepekaan. Masa sekarang ini seharusnya kita harus peka. Iko pekado ita. Tabereng kondisi na masa di lingkungan ta, di tetangga ta, mungkin ada banyak orang yang tidak lagi mendapatkan makanan, maka kita harus peka. Ada juga orang yang kehilangan rasa malu, sehingga dia seakan tidak punya waktu beribadah. HP ngaidok di rumahmu. Di rumahnya saja tidak punya waktu beribadah. Apalagi di gereja. Di rumah sendiri. Ada juga orang yang kerjanya hanya menyalahkan. Menyalahkan aja kerjanya. Memaksakan kehendak. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika kita berada di titik itu, hati-hatilah. Mungkin kita sedang didakwa oleh iblis. Iblis sedang mendakwa manusia siang dan malam. Mungkin kita sekarang sedang didakwa sehingga kita berperilaku seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pertanyaannya, dengan apa kita melepaskan diri dari dakwaan ini? Dengan apa kita melawan dakwaan ini? Penulis kitab Wahyu memberi 3 ramuan surgawi dalam firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama, percaya kepada darah anak domba. Ini yang pertama. Dan adok kaluaon di mana ngahape, di mana ngisepe. Jaladang boy malua hita siya sibolis anggo alani gugota sa diri manang olan alani halana martangiang. Alkitab berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Efesus 1 ayat 7. Ditobus. Nah ditobus do hita diampuni. Di bagasan mudar ni Kristus sih. Jadi sebelumnya sudah ada jurang pemisah antara orang berdosa dengan Allah. Yang tidak bisa lagi dijangkau melalui ibadah, melalui seremoni, melalui pertangyangan, melalui haburjuon, melalui persembahan, doa dan kanasing. Jurang itu hanya bisa dijangkau dan dipulihkan atau direkatkan kembali, kata Yohanes, dengan darah anak domba. Dalam Efesus 2 ayat 13 dengan tegas dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Inilah yang kita nyanyikan pada minggu kantate ini, Bapak Ibu Saudara. Posisi kita telah diubah. Yang kedua, bersaksi tentang anak domba Allah. Mulai dok bersaksi dada holam martangiang maredei atau menceritakan pengalaman iman. Tetapi harus berbuat. Mengulah naringgan. Bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tapadao mana marungutunguti. Bersaksilah. Di masa ni pandemio nakamanginang, naguda nga jol manuek tabba parungutungut. Lumobi alani pembagian sembako. Ala gabi maullo bida honoton na dia na hurang mampu, doho na dia na hurang roha. Ala gudang gonuaeng na hurang mampu dang dapotan. Ala gudang menyusup akan na hurang roha. Jala ni gudang irohana gabi dapotan may bena. Akan na hurang mampu gabi ngangang may bena jala marungutungut. Molo dilihat diho habidak talupo majalo. Bapaula katonggah. Itu adalah kesaksian. Ada boleh kumbarhatay.
Dengan cara itu kamu telah menyanyikan kemenanganmu. Kamu telah menolak godaan iblis. Lewat hal-hal kecil seperti itu, mari kita nyanyikan sukacita surgawi. Karena kita telah menang, karena kita dimerdekakan dari perbudakan dan kerakusan. Jadi tanpa Kristus kita tidak apa-apa, tidak siapa-siapa. Tetapi bersama darah anak domba kita menjadi pemenang. Itulah kantate. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama percaya, kemudian yang kedua bersaksi, kemudian yang ketiga berkorban. Berkorban bagi anak domba Allah. Ada orang pehala na Allah berkorban? Mana ngaholan mengorbankan nama? Mana ngaholan na enak-enak aja nya? Masih maukah kita berkorban? Ada seorang istri muda mengeluh. Bukan istri mudaku ya, tapi ini cerita tentang seorang istri muda. Bah, ada orang istri muda ini paditain nambusian non. Bukan, tapi ada seorang istri muda, bukan punya saya dan bukan punya kamu. Seorang istri muda mengeluh karena dia tidak cocok dengan iparnya, tidak cocok dengan edanya, tidak cocok dengan mertuanya, tidak cocok dengan semua keluarga-keluarga suaminya. Menurut dia sudah berusaha berperilaku sebaik mungkin, seramah mungkin, sebaik mungkin, namun seluruh perbuatannya dikali dengan 0. Sudah haburjon nai dihalihot dohok 0. Hasilnya 0. Mungkin pengalaman seperti itu pernah kita rasakan. Misalnya di tempat kerja, keluarga, yang bertetangga misalnya, kita sudah berbuat baik, semua perbuatan baik kita dia ada. Lalu kita dengan sombongnya mengatakan bahwa kita telah cukup berbuat baik. Jadi nadok kalak madok, ahabe hurwa nasaubain. Inna. Jadi dia merasa sudah berbuat semuanya, dia sudah hebat perbuatannya. Tuhan berkata, teruslah berbuat baik. Unak tadok, ya harus orang nasaubain. Teruslah berbuat baik. Sampai kapan namak ditanami? Sampai mereka mengerti tentang kebaikanmu. Sampai di boto nasida habur jommi. Anggosoi boto dope torucon. Dan sampai kamu merasa tidak tersinggung. Dan kamu merasa tidak tersakiti. Sekalipun mereka tidak menghargai seluruh perbuatan baikmu. Setelah itu, baru kamu boleh merasa puas. Mengapa harus demikian? Karena pengorbanan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita garap, tidak sebanding dengan keselamatan kekal yang akan diterima oleh orang-orang yang setia dan percaya kepada darah anak domba. Yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir ini para pendengar sudah pada senang ini biasanya, karena sebentar lagi mau selesai, mau habis. Ini yang terakhir. Bapak Ibu, pada minggu kantata ini kita diajak bernyanyi dan bersaksi. Ala naukta jalo haluau nasiat debata, jala ala naukta ida huwaso ni harajaun ni Tuhani. Ido banyak ko bersaksi ita. Ngata jalo haluau ni, jalanung ngata ida huwaso ni harajaun nai.
Kita bernyanyi karena si ular tua telah dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Itulah sumber nyanyian kita. Alai dinggam matok parediotta. Unak pals. Adong ungkapan ni halak batak mandok nadila paredde. Nadila paredde. Daw maparedde nadila te. Daw may. Bahasa idok nadila. Karena seorang penyanyi bisa dia sampai menitiskan air mata, tetapi dia tidak sedih. Dia tidak ada di dalam lagu itu. Dia boleh bernyanyi secara hingar-bingar, melompat-lompat, tapi dia sedang merasa kesepian. Itulah paredde. Itu benedok nadila paredde. Kadang dia tidak seperti apa yang sedang dia nyanyikan. Oleh karena itu pada minggu kantate ini kita diajak menyanyikan lagu yang baru. Lagu yang benar-benar kita hidupi dan sedang benar-benar kita rasakan. Itu yang akan kita nyanyikan. Jangan nyanyikan lagu yang tidak kau hidupi dan tidak kau rasakan. Jadi bernyanyi bukan asal berbunyi. Tetapi mengalunkan nada-nada yang indah dan menyejukkan hati setiap pendengar. Lewat apa? Lewat mulut, lewat kata, terutama lewat perbuatan-perbuatan baik. Unang maniak girgiram maredde. Adong go halak pitu di hutto ni mana pungo paredde. Tolu STM. Tolu gereja. Sanay mo sa dila putuak. Ang gusto ko ni pitu di hutto ni bena. Alay suri pangalahona sa itok si Pichangon. Unang matok nila. Itu namanya paredde na pals. Na pals do songoni. Jadi bodo maloy ba na maredde alay sa pals. Ala songoni nakip pangalahona. Nyanyikanlah kasih dan kebaikan. Jangan menyanyikan iri hati dan permusuhan. Buanglah nyanyian yang menyakiti dan melukai. Atau yang mengganggu ketenangan orang lain. Harus nyanyian yang menenangkan. Unak songon nyanyian ni si bagur. Botamuro nyanyian si bagur, eden si bagur. Bodoy itampilhon. Ada nyanyian si bagur. Katak manang bojak di hatabata. Ini dia. Jadi kalau yang live dia di rumah ini bisa dilihat gambarnya ya. Tapi kita yang di sini hanya mendengar suaranya. Ini dia. Oke, terima kasih kepada kru. Ini tuh dia nyanyian si bagur. Jadi kami teringat tahu karena di samping kamar kami itu di depan ada, di samping itu ada genangan air. Jadi karena genangan air ini kalau hujan, si bagur ini sering di sana bernyanyi setiap malam sampai larut malam. Terus do si bagurom maredei, bahkan sampai subuh dia bernyanyi terus sepanjang malam. Sampai terganggu iba mudo. Om majani si baguron, yang penting aku senang, susah petaho peditaw narana. Mendiang opuye porus. Dr. Justin Siombing pernah mengkhotbahkan ilustrasi ini. Tentang si baguron. Jala baru-baru ini kalau kita lihat, ini ada diposting oleh Bapak Pendeta Bonar Lubantobing tentang si bagur. Ini mungkin perlu orang renungkan. Si bagur sangat senang bernyanyi di kala hujan. Mulut dan suaranya sangat besar, bahkan melebihi badannya. Lo bisa balgani dagingnya balgani suarana. So di boto si baguron na maila. Dangololoja.
Lagunya tidak bermakna fals, sogotu si pareon, mengganggu tu iba modom. Tetapi dia tetap bernyanyi. Batuk tuani do si bagur ibana. Molo si bagur mangede honede di si bagur, bana dinggeme. Alai molo jolma mangede honede di si bagur, ini yang masalah. Misalnya, ay buhawro pa ditanami jolma mangede honede di si bagur. Ba misalnya tong marhite pangalaho na malubihu. Marhite kapakatayon na matorbakku. Katong songot si baguri do tong. Alani pasobbu masih bagur mangede honedena. Anggo hita akan aporsia edde hamonangan ni Tuhan itu edde honot tadang edde ni si bagur. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan dan keselamatan yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Itulah yang kita nyanyikan pada minggu kantate ini. Iblis telah kalah, tetapi bukan karena nyanyian si bagur, tetapi lewat darah anak domba, lewat hati-hati sorgawi, kesetiaan dan perbuatan-perbuatan baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami dengan hati yang bersemangat, yang luar biasa, menyanyikan kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama dengan kami, Tuhan telah mengalahkan segala godaan sehingga kami boleh berperilaku seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah di sini, juga di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, yang mendapatkan sukacita dari firman-Mu, biarlah itu kami hidupi, kami lakukan di dalam hidup kami ke depan. Amin. Mari kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan dengan buku Ende nomor 125 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita akan memberikan persembahan bulanan kita untuk periode bulan Mei 2020. Biarlah setiap keluarga kita memberi dengan hati yang sukacita dan tulus, juga dengan ucapan syukur. Sekalipun saat ini kita dilanda kecemasan, ketakutan, karena pandemi COVID-19, tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita harus yakin bahwa Yesus Kristus mampu menopang kita, memenangkan kita lewat
kuasanya, lewat tangannya yang memberi perlindungan jasmani dan rohani kita. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 15. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya Tuhan, ajarlah kami hanya berseru kepadamu saja, sehingga kami beroleh sukacita oleh karena Engkau meluputkan kami dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu mari kita nyatakan sukacita kita dengan buku Ende nomor 754. Kita telah memberikan persembahan bulanan kita sebagai tanda rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan, dan kita layak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara-saudara kita, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan. Tuhan berkata dalam Rom 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah. Seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan di padang gurun. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus di dalam kesusahan. Karena itu tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan. Walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan ini. Mari kami undang semuanya berdiri, yang boleh berdiri silakan berdiri di tempat masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Semoga pada ibadah live streaming berikutnya, tanggal 21 Mei, kita boleh bersama-sama kembali. Terima kasih.